berserah, berpasrah kepadanya. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Allah, 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 bersujudlah wajah-wajah. Allah, 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 berharapkan karunia-Nya. Allah, 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 Allah. Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu. Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu. Nusantara Malam Pro 4 Makassar. Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Kabaratna Pro 4. Iya, sahabat budaya Masjid Bait Rahman. Masjid Raya Bait Rahman ini merupakan masjid bersejarah yang dibangun pada masa Kesultanan Aceh sekitar abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Masjid ini pernah dihancurkan oleh Belanda di tahun 1873 ketika Perang Aceh, kemudian dibangun kembali tahun 1879 oleh pemerintah kolonial sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat Aceh. Seiring perkembangannya, masjid ini juga mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan hingga memiliki bentuk megah dengan kubah hitam dan arsitektur khas yang menjadi ikon di kota. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid ini juga sahabat budaya juga menjadi simbol perjuangan budaya dan identitas masyarakat Aceh. Keberadaannya semakin dikenal dunia karena tetap berdiri kokoh saat peristiwa tsunami 2004 sehingga menjadi salah satu simbol kekuatan dan harapan bagi masyarakat Aceh.
Demikian kabar Ratna Pro 4. Hey, bersiaplah saat bahagia dinanti telah
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat budaya, malam hari ini menikmati malam minggu bersama Perompat dari Makassar. Richard Ferdinand masih sampai di jam 8 malam. Dan kita sekarang sudah di program Apresiasi Budaya Lokal sesi pertama. Malam hari ini kita akan menghadirkan narasumber kita. Beliau sudah hadir di sini. Saya sebutkan dulu nama beliau. Beliau adalah Dr. Meisar Ashari MSN selaku Ketua Prodi Pendidikan Seni Rupa Unismu Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Bapak. Selamat malam. Oke. Terima kasih ya Pak udah hadir malam hari ini. Siap. Walaupun saya tahu malam minggu pasti punya kegiatan bersama keluarga Pak ya. Iya. Nah sahabat budaya, malam hari ini kita akan membahas mengenai kawali dan proses pembentukan karakter manusia Bugis. Betul Pak ya. Mohon izin Richard, inginnya panggil apa nih Pak? Panggil Pak Mesar. Pak Mesar aja. Oke. Nah ini kita akan membahas mengenai kawali dan proses pembentukan karakter manusia. Nanti sebentar juga Dr. Meisar juga akan memberikan gambaran kawali itu sebenarnya apa ya. Richard juga penasaran kawali itu sebenarnya apa. Nanti sebentar kita akan sama-sama beliau akan menjabarkan untuk kita. Nah Pak Meisar Tabe, masyarakat kita ini kan sering mereka melihat kawali ini sebagai benda pusaka atau senjata tajam. Ya sebatas itu aja Pak ya kalau misalnya kita lihat secara visual begitu Pak Mesar ya. Nah tetapi sebagai dari kacamata seorang akademisi ini Pak Mesar, bagaimana Bapak melihat kawali dari kacamata estetika dan filosofi? Berlanjut ke mengapa orang Bugis ya, bagi orang Bugis ya, kawali ini bukan sekedar alat melainkan bagian dari yang tidak terpisahkan dari identitas dari suku Bugis itu sendiri. Tabe Pak. Yang pertama dulu, bagaimana masyarakat Bapak melihat kawali dari kacamata estetika dan filosofi? Tabe. Iya. Terima kasih. Iya. Ya. Ini sangat menarik sekali dan baru pertama kali juga saya berkesempatan untuk membahas lagi tentang kawali. Di mana kawali itu ketika misalnya kita membahas secara gamblang itu tidak perlu kehati-hatian sebab banyak penikmat kita ini kesalah menyebutkan saja itu sudah sudah sangat sensitif. Maka dari itu karena adanya batasan tadi yang diberikan tentang estetika dan kawali, estetika dan filosofi. Di sini saya ingin mempertegas kembali bahwa estetika dalam filsafat. Jadi filsafat itu sebenarnya bagian dari estetika itu bagian dari filsafat. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang filsafat, di dalamnya itu ada 3. Ada ada etika, logika dan estetika. Jadi itu intinya sebenarnya. Trilogi. Ya, ada triloginya. Jadi karena kita berbicara tentang filsafat estetikanya ini dan memang dalam penelitian saya menemukan 3 konsep yang dibangun oleh konsepnya Veltman tentang esensi dari seni ya. Jadi Veltman mengatakan itu fungsi seni itu ada 3, fungsi personal, fungsi fisik, dan fungsi sosial. Nah, saya mencoba untuk mereduksi itu untuk mencoba menarik sebuah satu teori lokal untuk khusus bagi kawali ini. Nah, jadi ada konsep tentang amanareng, kemudian ini amanareng ini sesuai dengan pernyataannya Veltman terkait tentang fungsi personal. Ini mohon izin Bapak, ini bahasa Bugis Pak ya? Iya. Oke. Amanareng. Kemudian dalam fungsi sosialnya Veltman itu saya mencoba untuk mereduksinya menjadi fungsi agaukeng. Nah, ini dalam bahasa Bugis. Kemudian dalam fungsi fisik, fungsi fisiknya Veltman saya mencoba untuk mereduksi menjadi fungsi pakaian. Nah, ini juga yang
kenapa saya mengatakan bahwa fungsi Veltman, estetikanya Veltman ini sangat representatif karena dalam arkeologi juga mengambil ini, dia menemukan 3 teori, ada sakral, semisakral dengan profan. Ya, jadi inilah yang saya mencoba untuk melihat bagaimana konteks Kawali itu bergerak di situ di dalam kacamata lokal seperti itu. Nah, dari sini kita bergerak untuk mencari benang merah bagaimana membentuk karakter masyarakat Bugisnya seperti itu. Nah, dari teori-teori inilah melahirkan itu tadi. Jadi ketika misalnya ditanya juga mengapa orang Bugis mengapa bagi orang Bugis Kawali bukan sekedar alat, ya begitu ya. Kemudian melainkan bagian tak terpisahkan dari identitas diri. Nah, di sini juga saya ingin mengatakan bahwa bagi masyarakat Bugis Kawali telah keluar dari batasan fungsi praktisnya sebagai senjata tajam, ya. Nah, dalam pertumbuhan atau alat utilitaritas dan ini. Jadi Kawali adalah manifestasi fisik dari kebudayaan spiritual dan sosial mereka karena ada beberapa alasan. Jadi pertama itu adalah sebagai simbol kedewasaan dan pribadi hukum. Nah, ini alasan pertamanya. Ya, jadi di dalam adat istiadat Bugis kuno ini pra-Islam karena memang kita dibentuk di situ. Kemudian kedewasaan seorang remaja laki-laki Bugis itu ditandai secara resmi melalui ucapan upacara penyandangan Kawali. Jadi dulu seperti itu. Jadi ketika misalnya laki-laki Bugis dianggap dewasa, itu ada upacara untuk penyandangan. Jadi istilahnya dalam Bugis itu ripat tapiri Kawali atau gajang. Nah, jadi itu menandakan bahwa laki-laki tersebut itu memiliki pribadi hukum yang ya untuk diri pribadinya. Jadi dia harus mencoba untuk menjadi dewasa, kemudian dia mengambil sikap dan lain sebagainya untuk pribadinya sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua itu erat dengan konsep Pangadereng. Jadi di Bugis itu ada yang namanya adat Pangadereng yang terkait tentang sistem norma, hukum dan adat istiadat. Nah, itulah yang disebut dengan Pangadereng serta konsep siri. Nah, itu. Nah, jadi 2 pilar filsafat Bugis ini yang sangat dianggap sakral, kemudian Kawali di sini bertindak sebagai simbol penegakan hukum dari 2 konsep tersebut. Ya, jadi ketika seorang berbicara tentang Kawali, maka ia secara otomatis memuat nilai Pangadereng dan siri di dalamnya. Nah, jadi narasi siri selalu diidentikan dengan Kawali. Ya, bahkan anggapan sebagai simbolisasi dari siri itu sendiri. Jadi Kawali sebagai representasi dari siri itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya bahwa Kawali juga menjadi sebagai sarana komunikasi. Nah, jadi komunikasi persuasif yang non verbal. Ya, jadi itu. Jadi watak dan pamor yang ada pada bilah Kawali itu memuat pesan-pesan moral visual. Nah, itu yang disebut di dalam bahasa dalam Bugis itu adalah pasen, ya, papasen. Nah, papasen ini tentu ditransmisikan secara historis. Nah, biasanya kan orang tua itu kerap menggunakan Kawali sebagai media komunikasi persuasif secara simbolik. Nah, kepada anak-anaknya ya untuk menyampaikan tanggung jawab hidup. Jadi sebagai hidup dan spirit kekuatan dan simbol kewibawaan. Ya. Kemudian yang selanjutnya Kawali itu menjadi penjaga rumah. Nah, jadi disebut sebagai Lisebula.
Jadi sekarang ini kan meskipun secara konstitusi modern, penggunaan kawali itu dibatasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Jadi paradigma lokal Bugis, masyarakat Bugis itu ya tetap tidak luntur terhadap minat pada satu kawali yang disimpan dan dijaga di tiap rumah. Nah, inilah biasa yang fungsi amanareng itu ya tetap terus terjaga di situ. Nah, kemudian yang paling menarik juga itu terkait tentang hegemoni budaya dan identitas kolektif, ya. Jadi berdasarkan teori hegemoninya misalnya Antonio Gramsci di sini, itu menjelaskan tentang kebudayaan fisik yang berupa kawali itu telah sukses membentuk konsensus ideologi yang mengarahkan kesadaran massa seperti itu, dan ini membentuk karakter masyarakat Bugis hingga akhirnya menjelma sebagai ikon peradaban dan identitas pembeda kelompok etnis Bugis dengan kelompok budaya lainnya. Jadi seperti itu gambarannya mengapa sehingga orang Bugis itu menganggap bahwa kawali itu bukan hanya sekedar alat. Dan satu lagi ketika misalnya di zaman dulu itu kawali itu orang Bugis menganggap kawali itu adalah saudaranya. Itu jadi temannya di mana pergi, di mana apa dan lain sebagainya. Itu dianggap seperti itu sehingga segalanya adalah segalanya adalah kawali. Itu. Jadi ketika misalnya mau berdagang bawa kawali, mau apa bawa kawali, karena menganggap bahwa kawali itu adalah bagian daripada teman hidup begitu ya. Teman hidup seperti itu. Nah, Dr. Meiser mohon izin sebelumnya tadi dalam pembahasan yang tadi udah sampai ini kan diundang-undangkan ya. Iya. Sepanjang yang Dr. Meiser tahu, kenapa harus diikat dengan undang-undang kawali ini? Ya, karena memang pada dasarnya itu kita tidak bisa pungkiri bahwa kawali itu adalah sebuah senjata tajam. Senjata tajam yang memang kalau misalnya melihat pertumbuhan masyarakat sekarang di era modern sekarang juga ini, di mana anarkisme apa dan lain sebagainya ini makanya dibatasi sampai ke situ. Nah, maka dari itu kami sebagai akademisi juga sebenarnya bertujuan untuk mensosialisasikan juga bahwa kawali itu tidak hanya dipandang hanya sebagai senjata tajam saja, tetapi di situ memiliki banyak manifestasi budaya yang perlu yang perlu kita sosialisasikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Itu terkait dengan konsep pangadereng yang tadi itu. Jadi pangadereng itu terkait tentang norma adat, apa dan lain sebagainya, hukum, ada semua di situ. Nah, kita berlanjut lagi ini Pak. Nah, proses pembuatan kawali ini kan sendiri ternyata sangat panjang ya Pak ya. Mulai dari pemilihan bahan hingga proses ditempa sampai ribuan kali. Nah, nilai karakter apa yang sesungguhnya ingin ditanamkan oleh para leluhur kita melalui proses pembuatan kawali ini ke dalam jiwa generasi muda Bugis? Wah, terima kasih. Iya. Jadi yang pertama itu adalah menjaga harga diri. Nah, itu yang paling pertama itu, menjaga harga diri, harkat dan martabat. Martunya martabat di sini itu adalah siri. Nah, itu untuk menjaga siri. Karena sejak dulu memang siri itu selalu kita jaga. Nah, jadi maka dari itu ya untuk konsepsi sekarang ini di era modernisasi sampai saat ini, siri itu mesti harus tetap terus digaungkan, disosialisasikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, kawali di sini merupakan simbolisasi utama dari konsep siri, ya. Dalam masyarakat Bugis melalui benda kawali ini, maka generasi muda diajarkan untuk senantiasa menjaga kehormatan, harkat dan martabat dan fitrah kemanusiaannya. Jadi selama hidup di dunia, hidup dipandang tidak akan menjadi
memiliki arti jika siri itu tidak ada. Siri itu hilang dari kita. Nah, yang kedua adalah tanggung jawab dan kedewasaan. Nah, dalam tradisi Bugis, seorang laki-laki baru dianggap dewasa secara fisik. Nah, seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa perilaku maupun cara pandang apabila ia telah berhak menyandang kawali, seperti itu. Nah, jadi penyandangan ini menanamkan karakter tanggung jawab yang kompleks. Nah, generasi muda diakui sebagai pribadi hukum yang harus bertanggung jawab penuh atas segala tindakan. Nah, maka pilihan serta tujuan hidup yang mereka ambil. Nah, kemudian selanjutnya juga di sini adalah penegakan dan norma penegakan norma adat dan etika. Nah, disinilah fungsi pangadereng yang seutuhnya berfungsi. Nah, pada proses panjang pembuatan kawali ini, itu merepresentasikan penegakan konsep pangadereng terkait tentang sistem norma, hukum, adat istiadat, dan pengelolaan emosi manusia. Ya, seperti itu. Nah, jadi dari leluhur manusia Bugis ini ya ingin menanamkan karakter yang patuh pada tatanan aturan kemasyarakatan. Nah, jadi agar generasi muda mampu berperilaku dan mengelola emosinya yang bijaksana dan kehidupan sehari-hari. Nah, ya kemudian selanjutnya juga di sini keberanian dan kesungguhan hati. Nah, ini juga penting. Jadi sebagai senjata tradisional yang berafiliasi erat dengan kisah heroik kepahlawanan, itu kawali membawa pesan spiritual yang memiliki memiliki keberanian dan keteguhan hati. Nah, dalam menghadapi tantangan hidup, ya apalagi kalau untuk saat sekarang tantangan hidup. Namun keberanian ini didesain agar tidak menjelma menjadi sifat kesombongan. Nah, ini yang paling penting. Kemudian yang selanjutnya adalah kewibawaan dan spirit kekuatan hidup. Nah, ini juga penting. Di dalam bilah kawali yang ditempa dengan ritus khusus itu terdapat pamor atau ornamen tanda visual yang melahirkan makna-makna penting. Nah, jadi itulah sebagai pedoman hidup. Nah, ini biasanya kenapa saya katakan bahwa kawali itu selalu dijaga, dibawa kemana-mana karena menjadi pedoman hidup, ya seperti itu. Nah, jadi melalui aspek estetika ini, ini leluhur ingin menanamkan spirit kekuatan dan kepercayaan diri agar generasi muda Bugis tumbuh menjadi pribadi yang gagah berwibawa. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, mohon izin kita jeda 1 menit dulu, Pak. Siap. Boleh silakan di minum dulu. Sahabat budaya, Richard akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan
dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami. Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Iya, Pak Dr. Meiser, ini dalam adat Bugis ini kan kita kenal filosofi bahwa kawali hanya boleh dicabut untuk tujuan yang benar. Bukan kesombongan yang tadi di awal Bapak sudah sentuh ya. Tapi kira-kira bagaimana nilai-nilai dalam kawali ini membentuk karakter manusia Bugis sehingga mereka bisa punya pengendalian diri ya, harga dirinya, sirinya, dan keberanian yang bijaksana dalam menghadapi dinamika kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Iya, terima kasih. Ini sebenarnya juga belum lengkap. Ada lagi apalagi namanya kelanjutan dari ini. Oh iya. Jadi biasanya itu kalau di Bugis itu orang bilang ini yang umum orang tahu bahwa dalam masyarakat Bugis ketika kawali itu sudah dicabut, ya itu pantang untuk disarungkan ketika belum melihat darah, belum menyentuh darah. Nah, ini kan lebih ekstrim lagi kalau begitu. Jadi kira-kira nilai filosofi apa yang ada di situ? Nah, ini juga menarik kita telisik karena kita di wilayah Bugis ini memang syarat dengan makna filosofi seperti itu. Seperti halnya dengan tadi yang dibahasakan tentang bagaimana mencabut untuk tujuan yang benar. Jadi pada dasarnya sebenarnya penyelesaian masalah itu bukan pada saat kita mencabut kawali itu, tetapi bagaimana kita bisa menahan kawali itu supaya keluar dari sarungnya, itu justru yang lebih pokok. Seperti itu. Jadi intinya bahwa pengendalian diri. Nah, di sini juga kita melihat memang bahwa kawali itu dari melihat strukturnya itu terdiri dari pamulu, kemudian bila dan wanuang. Nah, jadi orang Bugis itu merepresentasikan gagang atau hulunya itu sebagai kepala. Nah, kepala itulah yang akan bergerak. Jadi ketika misalnya dicabut dan sebagainya, kapan dicabut, itu kepala yang berpikir. Nah, kemudian badannya itu adalah bilahnya itu sendiri. Kemudian sarungnya itu adalah rumahnya. Nah, di sini rumah bertindak sebagai menyembunyikan hal-hal yang buruk, yang baik dan sebagainya. Nah, dianggap bahwa konsepsi tentang pengendalian diri itu ada pada wanuangnya, ada pada sarungnya. Jadi ketika misalnya sarung misalnya bisa megah atau dan sebagainya, tetapi ininya tidak boleh. Ya. Nah, kemudian tadi yang saya lanjutkan tadi bahwa di dalam konsep Bugis itu tentang kawali, cara pandangnya bahwa sekali mengeluarkan badik itu pantang disarungkan ketika misalnya belum menyentuh darah. Nah, itu kan sebuah bahasa filosofis yang menunjukkan bahwa
ketika orang Bugis mengeluarkan badiknya, berarti di situ ada masalah. Dan orang Bugis pantang untuk menyarungkan badiknya, kawalinya, ketika masalah itu belum selesai. Jadi masalah itu mesti harus dihadapi. Nah, cuma kebanyakan dari kita sekarang ini banyak yang lari dari masalah persoalannya. Padahal setiap manusia itu sudah ini oleh Tuhan itu bahwa pasti ada masalah. Maka dari itu kita mesti harus menempa diri untuk bagaimana supaya bisa menghadapi masalah-masalah tersebut. Ya. Kemudian yang pertanyaan ini yaitu tentu terkait tentang pembentukan kontrol diri dan kematangan pribadi. Nah, itu yang paling penting. Nah, maksudnya di sini bahwa tadi kita sudah membahas tentang tentang adat Bugis kuno, itu yang terdapat pada hulu, yaitu misalnya Papaseng. Jadi ketika seorang laki-laki Bugis dinilai dewasa secara fisik atau perilaku dan cara berpikirnya, ia barulah berhak untuk menyandang parewa. Jadi laki-laki Bugis yang ketika misalnya belum dianggap dewasa, belum boleh menyentuh kawali. Walaupun misalnya laki-laki Bugis begitu lahir itu sudah diberikan oleh orang tuanya kawali. Nah, tetapi memberikan kawali itu adalah sebuah pesan bahwa itu adalah semacam doa daripada orang tua terhadap anaknya. Ketika misalnya nanti harapan orang tua terhadap anak itu mau jadi apa nanti besarnya, kelak apa dan lain sebagainya, itu tertuang di dalam kawali itu. Nah, kemudian yang tadi itu ya tentu terkait dengan menjaga dan menegakkan harga diri. Ya. Jadi narasi tentang siri selalu diidentikan dengan kawali. Bahkan kawali merupakan simbolisasi konkret dan penegakan siri itu. Seperti yang kita bahasakan tadi di awal. Jadi siri dengan pangadereng. Jadi pangadereng ini kan di dalamnya sebenarnya sudah ada siri di situ, tetapi ada beberapa poin norma adat di situ seperti misalnya reso, kemudian geteng, lempu, maca, apa semua. Termasuk di dalamnya adalah siri. Nah, norma adat ini dalam masyarakat Bugis, maka kepercayaan Bugis memandang bahwa jika pangadereng dan siri hilang dari dalam diri seseorang, maka fitrah kemanusiaannya pun akan hilang dalam hidup menjadi tidak berguna. Nah, jadi itu konsepnya di situ. Kemudian keberanian yang bijaksana ini tentu akan menghadirkan menghindari sifat-sifat kesombongan. Saya kira di situ tujuannya. Nah, jadi dalam relevansi dalam dinamika kehidupan modern di sini, meskipun saat ini penggunaan praktis kawali di ruang publik dibatasi oleh hukum, eksistensi nilai-nilai kawali tetap bertahan secara kokoh melalui ranah hegemoni budaya dan pendidikan karakter ini. Nah, jadi sebagai misalnya kawali sebagai lisek bola atau misalnya penjaga rumah. Nah, jadi masyarakat Bugis modern masih menyimpan minimal satu kawali di rumahnya. Oh begitu. Iya. Secara simbolis ini bukan sekedar jimat penolak bala, ya, tetapi ini adalah wujud kewaspadaan kultural agar rumah tangga mereka itu tetap memiliki nilai dan membentengi diri dan dari pengaruh-pengaruh buruk. Nah, kemudian juga sebagai sumber pendidikan karakter. Nah, jadi kawali berperan sebagai subjek dan peristiwa. Nah, jadi budaya yang menjembatani nalar masa lalu dengan realitas modern saat ini, makna ornamen pamor dan nilai historisnya itu menjadi media komunikasi nonverbal yang efektif untuk mentransmisikan 7 nilai dasar karakter seperti
pengendalian diri, keberanian, kebijaksanaan dan generasi tua ke generasi muda. Oh, Ya, oke. jadi seperti itu. Gitu, iya. Iya, berarti tadi saya apa namanya Pak Dokter juga sudah menyinggung bahwa apa sih namanya yang tajam tuh apa sih namanya Pak? Oh, bilang. Bilangnya. Iya. Itu kan maksudnya tidak boleh diukir Pak ya. Berarti memang dia harus murni. Ya, Oke. jadi bilah itu sebenarnya yang banyak menyimpan komunikasi yang sifatnya komunikasi persuasif, ya komunikasi persuasif yang non verbal. Oke. Jadi kawali dapat dilihat fungsinya berdasarkan ornamen-ornamen yang tertuang dalam kawali itu. Oke. Nah ini yang bikin saya penasaran nih Pak. Zaman dulu ya orang tua kan mereka harus memberikan kawali. Kenapa harus kawali? Kenapa bukan yang lain? Iya. Sepanjang yang Pak Dokter tahu. Iya. Jadi karena memang dari historis sejarahnya kawali juga memang perlu kita cermati. Nah ini juga sebenarnya terkait dengan estetika. Iya. Nah mungkin saya bisa menceritakan sedikit bahwa di Bugis ini itu sudah melalui 3 fase. Ada fase pra-monarki, fase monarki dengan fase republik. Nah, fase monarki ini ya fase pra-monarki itu seperti yang dibahasakan oleh Bapak Dr. Faisal, itu seorang antropologi mengatakan bahwa sebelum kerajaan itu ada yang namanya zaman era Ponggawa Kalula. Di era Ponggawa Kalula ini yang dikenal sebagai ada bahasa itu yang mengatakan bahwa Sianri Bale Tawe. Nah, jadi Sianri Bale Tawe itu di mana masa itu masa yang selalu saling membunuh, di mana hukum rimba itu berlaku di situ. Oke. Jadi siapa yang mampu menguasai siapa yang Punya kuasa siapa yang punya kekuasaan besar. Ya, Oke. Jadi siapa yang misalnya Paling kuat. Oke. paling ini dia mampu menguasai sebuah wilayah. Pra ya, masa jadi, pra. Jadi di sini juga tentu terkait dengan eksistensi kawali. Nah, maka dari itu ini estetika kawali. Nah, estetika di sini kan kita tidak berbicara tentang keindahan bentuk atau apa namanya, tetapi itu estetika. Saya lebih masuk kepada konsep keindahan. Konsep kenapa disebut bahwa kawali itu bagus. Jadi pada zaman Ponggawa Kalula ini disebut kawali yang paling bagus itu adalah kawali yang mampu membunuh secara efektif. Itu di zaman itu. Karena pada kondisi itu ya kondisi Sianri Bale Tawe yang saling membunuh. Ya. Tetapi begitu masuk di era monarki, era kerajaan, nah fungsi kawali yang tadinya fokus untuk membunuh itu bergeser. Jadi memiliki fungsi-fungsi lain. Maka fungsi estetika kawali di sini juga bergeser. Dari tadinya hanya terfokus pada hanya membunuh saja. Nah di sini memiliki fungsi-fungsi lain. Dari fungsi-fungsi lain di sinilah mencoba. Jadi misalnya raja itu memiliki otoritas penuh terhadap rakyatnya, apanya dan sebagainya, dan menganggap kawali di sini adalah bagian daripada segala-galanya. Berarti menyesuaikan zaman gitu. Dia penyesuaiannya di situ karena di zaman Ponggawa Kalula misalnya di sini itu penguasa itu yang dianggap berkuasa, penguasa itulah yang paling kuat, yang paling ini berarti menganggap bahwa senjatanya itu yang paling kuat, yang paling keindahan bagusnya sebuah kawali itu dilihat daripada efektivitas pembunuhan. Nah begitu masuk di zaman kerajaan, zaman monarki, itu bergeser menjadi 2 fungsi. Jadi ada fungsi lain selain membunuh. Jadi ketika misalnya untuk berdagang, misalnya untuk turun ke sawah, untuk pergi ke ladang itu memiliki fungsi-fungsi seperti itu. Dan inilah yang dibangun oleh raja sehingga kawali itu
tidak lagi difungsikan sebagai senjata pembunuh. Tetapi di sini untuk menjaga yang disebut harga diri itu yang penting. Ya. Jadi ada konsep yang terbangun di situ. Nah, begitu masuk ke zaman kemerdekaan saat sekarang ini, itu tentu kawali itu tidak dibawa lagi pada kemana-mana seperti pada zaman monarki. Ya. Jadi kawali itu cukup disimpan di rumah sebagai senjata pusaka. Maka dari tadi saya bilang untuk konsep sekarang, konsep estetikanya sekarang itu adalah konsep amanareng itu yang lebih dominan untuk saat sekarang. Berarti harus diingatkan terus begitu Pak ya? Iya, perlu. Itu perlu diingatkan karena sebab generasi muda kita. Ya, pergeseran paradigma itu selalu ada. Apalagi kan jiwa muda itu kan membara, terus kalau sudah bersentuhan dengan itu pasti bisa meledak. Ya, begitu. Apalagi di era sekarang ini kan di era perkotaan ini kita bertetangga pun tidak kenal. Begitu. Artinya kalau misalnya kita di daerah dia apa kan sosialisasinya lebih kuat. Jarak 1 kilo, 2 kilo sampai 10 kilo itu masih saling kenal. Tapi kalau kita bertetangga pun berseberangan pagar saja kita sudah tidak saling mengenal. Rumahnya udah di tembok-tembok tinggi. Jadi maka itu adalah pentingnya sebuah sosialisasi, pentingnya sebuah komunikasi seperti itu. Nah, terus masih menjawab pertanyaan Bapak ini kayaknya bersentuhan dengan pertanyaan kita yang berikutnya nih Pak. Nah, kalau kita masuk ke pendidikan seni, khususnya di lingkup universitas yang Bapak punya ya, Unismu ya, untuk memastikan bahwa nilai-nilai filosofis kawali ini dia tidak ikut tumpul ditelan zaman, melainkan dia tetap menjadi inspirasi karakter, menjadi sebuah inspirasi karakter. Menyambung tadi yang disampaikan Pak Dokter tadi, boleh silakan. Jadi saya tadi juga untuk menjawab ini menyambung juga tadi yang tadi itu karena kita sekarang ini sudah berada di era republik ya, di mana kita memang harus selalu menjaga itu. Maksudnya menjaga bagaimana sosialisasi bermasyarakat dan sebagainya, saling menjaga satu sama lainnya. Jadi di sini kawali yang sangat dibutuhkan di sini adalah semangat dari kawali itu, bukan lagi kawali itu untuk dibawa kemana-mana untuk petantang petenteng atau apa dan sebagainya. Tetapi spirit dari kawali itu selalu kita kita tanamkan di dalam diri kita. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi, ini maka dari itu peran pendidikan seni rupa di Unismu dalam menjaga nilai filosofis kawali ini, pendidikan seni rupa di lingkup universitas ya, seperti di Universitas Muhammadiyah Makassar ini itu memegang peran strategis sebagai benteng kultural sekaligus laboratorium adaptif. Jadi dalam mentransmisikan nilai-nilai filosofi kawali agar tidak tumpul itu ketika generasi muda lebih akrab dengan gawai misalnya, maka pendidikan seni di perguruan tinggi tidak boleh sekedar mengajarkan teknik teknik fisik pembuatan kriya logam saja ya, tetapi harus menginternalisasikan kawali sebagai subjek dan peristiwa kultural yang dinamis seperti itu. Jadi berdasarkan struktur data kajian ilmiah itu terdapat 3 peran utama yang dapat diintegrasikan oleh prodi pendidikan seni rupa Unismu. Nah, pertama adalah penguatan dimensi estetika, bentuk dan fungsi seni kriya. Nah, jadi ini terkait tentang aspek visual. Nah, pendidikan seni rupa Unismu di sini berfungsi membedah kawali bukan sekedar sebagai senjata praktis untuk melukai, melainkan sebagai karya seni rupa adiluhung. Ya, jadi prodi pendidikan seni rupa di Unismu dapat mengkaji konfigurasi bentuk visual arsitektural dan reaksi emosional yang ditimbulkan oleh arsitektonik.
Jadi ada arsitektural, ada arsitektonik. Tektonik. Oh, Jadi arsitektural di sini terkait dengan bentuk ininya, arsitektonik itu terkait dengan makna dan filosofi dari itu kan. Ya. Berarti dapat bahasa baru lagi nih hari ini, Pak. Jadi terima kasih. Ya, jadi terkait dengan ini maka aksi nyata kami di kampus itu mengajarkan mahasiswa mengenali ragam hias, struktur pamor, ornamen dan bilah, bentuk hulu, ini serta teknik tempa logam, ya. Ini melalui pendekatan estetikanya Veltman, ya. Jadi mahasiswa diarahkan memahami fungsinya Veltman ini terkait dengan fungsi personal, fungsi sosial dengan fungsi fisik. Nah, kemudian yang kedua adalah dekonstruksi wacana dan representasi simbolik. Ini terkait tentang aspek hegemoni budaya, ya. Jadi prodi pendidikan seni rupa di Unismu itu menjadi ruang akademik untuk meneliti bagaimana Kawali merepresentasikan konsep siri, ya, dan pangadereng itu. Nah, Kawali diposisikan sebagai jembatan antara pengalaman subjektif dan interpretasi kolektif. Nah, tentu aksi nyata yang kami buat misalnya di sini adalah menggunakan kajian budaya dan semiotika untuk membongkar makna abstrak dari balik ornamen bilah Kawali itu. Nah, jadi pendidikan seni rupa di Unismu dapat mengarahkan mahasiswa agar melihat Kawali Kawali itu melampaui konstitusi hukum modern yang tadi yang saya sebutkan itu undang-undang darurat yang tahun 1951. Nah, ini sebagai sebuah simbol penegakan moral, ya, kedewasaan laki-laki Bugis serta tanggung jawab hukum atas segala tindakannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah media komunikasi persuasif dalam pendidikan karakter. Nah, ini terkait dengan aspek edukatifnya. Nah, ini yang terpenting bahwa di era digital ini pendidikan seni memanfaatkan Kawali sebagai sarana komunikasi persuasif nonverbal. Nah, watak dan pesan leluhur yang diselipkan oleh pandai besi atau pandai besi dalam bilah Kawali ya diekstraksi menjadi materi pembelajaran karakter kami. Jadi aksi nyata kami di kampus itu mencoba untuk merancang program kurikulum berbasis nilai luhur yang sejalan dengan teorinya Thomas Likona yang terkait dengan kejujuran, keberanian, pengendalian diri dan itu kerja keras. Nah, maka dari itu karakter Kawali diolah menjadi narasi inspiratif yang menumbuhkan martabat dan harga diri bangsa, ya, agar generasi muda tetap memiliki landasan moral yang kokoh di tengah arus modernitas saat ini. Seperti itu. Iya. Nah, ini kita sudah berada di pertanyaan terakhir ini, Pak Dokter. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, apa satu filosofi dari Kawali yang paling relevan untuk dipegang oleh para pendengar kita sehingga mereka tetap menjadi pribadi yang berkarakter kuat tapi tetap santun di tengah masyarakat? Wah, ya, bagus. Ada beberapa, ya. Jadi pertama itu adalah kesiapan dan kompetensi yang mendalam. Nah, ini pasti terkait dengan bilah dan bilah itu tajam, bilah dan ketajamannya. Nah, di tengah persaingan ekonomi yang ketat, kita dituntut untuk memiliki keahlian, kecerdasan dan mentalitas tajam, seperti bilah Kawali itu. Presisi, ya. Jadi kita harus kompeten, tangguh dan siap menghadapi tantangan apapun di luar. Nah, jangan menjadi pribadi yang tumpul di era yang serba cepat ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengendalian diri dan kesantunan. Ya, pengendalian diri dan kesantunan ini tentu terkait tentang warangka yang membungkus Kawali, ya gitu. Nah, jadi ketajaman, kekuatan dan kekayaan yang kita miliki itu tidak ada gunanya jika tidak dibungkus oleh warangka atau sarungnya, yaitu kendali diri, etika dan kesantunan. Ya, jadi mengantongi Kawali mengajarkan kita bahwa
semakin besar kekuatan atau kemampuan yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk menahannya. Ya, jadi orang yang memiliki karakter kuat tidak perlu berteriak atau bersikap arogan, ya, untuk menunjukkan kekuatannya. Ya, itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah esensi nilai siri atau harga diri yang beretika. Ya, kawali itu hanya akan dicabut dari sarungnya demi menegakkan siri atau harga diri kita, ya. Nah, jadi ketika cara-cara damai dan musyawarah sudah menemui jalan buntu dalam konteks hari ini berarti kita harus memiliki batasan prinsip hidup yang tegas, ya. Jadi kita bersikap santun dan mengalah bukan karena kita lemah atau takut, melainkan karena kita menghormati tatanan sosial dan kemanusiaan. Ya, namun ketika integritas dan harga diri kita diinjak-injak, kita memiliki kekuatan yang siap untuk dipertahankan. Ya, jadi pesan utama untuk pendengar mungkin saat ini, ya, jadilah seperti kawali di dalam sarungnya, seperti itu. Nah, jadi di dalam Anda adalah pribadi yang sangat terlatih, tajam, kompeten dan tangguh. Jadi disebut berkarakter kuat. Namun di luar yang tampak di mata masyarakat adalah sarung yang indah, ya, tenang dan tidak melukai siapapun. Nah, jadi ini tetap santun. Maka kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras memukul, melainkan siapa yang paling bijak mengendalikan kekuatannya. Seperti itu. Iya, Pak Dr. Meisar Ashari MSN selaku Ketua Prodi Pendidikan Seni Rupa Unismu. Terima kasih Pak malam hari ini sudah berbagi untuk kita semua, ya. Jadi semoga pesan malam hari ini yang tadi sudah disampaikan oleh beliau tentang kawali ini, jadi jangan sampai salah persepsi, jangan ditukar, ya. Jangan sampai salah persepsi, jangan ditukar, bahwa semua harus pada tempatnya, dan ketika misalnya semua bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada, pasti hidup kita akan damai dan indah. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oman, terima kasih. Sahabat Buddha sekaligus Richard pamit, ya. Day Part 3 berakhir di pukul 8, nanti di pukul 8 hingga pukul 12 akan hadir Kavi untuk menemani malam minggu tak semuanya, ya. Terima kasih.